pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih atas perjuangan pemain-pemain itu. Ya, tetap harus dihargai. Tetap kita hargai kan itu Prof ya. Iya. Tetap kita hargai. Nah, kita kembali kepada coach Kluivert. Ya, dari awal tadi Profesor sudah berbicara. Pemain sepak bola yang baik belum tentu jadi pelatih yang baik. Itu Kluivert itu mungkin dia jual tim kita itu. Siapa sih menurut Prof sosok yang ada sekarang yang bisa minimal ketika mengganti Erik kualitasnya sama. Jangan dibawa atau Sebagai apa ini? Ketua umum, ketua umum saya nggak PSSI. bicara Menpora. Nah, tinggal sekarang adalah bagaimana Pak Erik itu menceritakan atau menyampaikan ke rakyat Indonesia bahwa kalau benar-benar kita mencintai bola dan ingin kita juara dunia itu tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Betul. Butuh waktu yang benar, ekosistem yang benar. Itu sering kita omongkan tapi tidak dilakukan. Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Kita semua baru saja dilingkupi oleh suasana yang kurang menyenangkan. Ya, karena tim kebanggaan kita, tim kesayangan kita baru saja gagal dalam ambisi besar, tentu ambisi federasi dan kita semua untuk jangka pendek membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali. Dan kita tahu di putaran keempat kemarin, dalam 2 pertandingan di Arab Saudi, kita menelan 2 kekalahan. Dari Arab Saudi 2-3 dan kemudian juga dikalahkan Irak 0-1. 2 kekalahan ini menutup peluang kita untuk melaju ke babak berikut, minimal ke babak kelima, kalau kita menjadi runner up. Tetapi kalau kita juara, lolos langsung ke Piala Dunia. Oke, kita masih punya 4 tahun atau 5 tahun ke depan, 2030. Tapi apa yang terjadi di 2030 nanti kita akan bahas bersama dengan 2 narasumber yang sudah ada di Studio Rai saat ini. Apa kabar Prof Eko? Baik, sudah lama tidak berjumpa Bung Rey. Kayaknya sudah 2 bulan kayaknya. Bung Yes jadi Bung Rey. Boleh, Sama aja. Sama aja. Bung Rey, Bung Yes. Dan juga apa kabar Bung Dede? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Salam tetap gembira. Salam Walaupun gembira. dalam suasana yang kurang bagus. Oke. Prof, saya mulai dengan Prof. Pak Erik ini kan mulai 2023 pimpin PSSI dan juga beliau sebagai Menteri BUMN. Tetapi belum lama ini ada reformasi di reshuffle di pemerintahan di Kabinet Presiden Prabowo. Erick Thohir akhirnya lepas dari BUMN lalu diposisikan di Kemenpora sebagai Menteri Pemuda Olahraga Menpora. Nah, di BUMN beliau juga ketua umum PSSI. Ada rangkap jabatan sana. Tidak beda dengan Rame-rame rangkap. Padahal orang Indonesia banyak ya. 280. Dan banyak juga yang pintar-pintar. Oke. Nah, tetapi ada perbedaan, Prof. Di BUMN tidak menyentuh langsung dengan olahraga, apalagi khusus sepak bola. Betul. Tetapi di Kemenpora Langsung sangat, bisa. sangat. Ada sekitar 50 cabang olahraga yang kita punya. Itu urusan dari Menpora itu nanti. Semua. Tidak ada yang boleh dianaktirikan itu. Dan tidak boleh juga ada anak emas. Tidak boleh. Itu tabu ya, Bro. Anak apa? Tidak boleh dianaktirikan, tidak boleh. Anak emas nggak boleh. Tapi anak sulung boleh. Itu dia. Oke. Prof mungkin kan pernah juga di Menpora ya sebagai staf ahli ya. Waktu Menporanya Pak Imam Nahrawi. Zaman itu. Iya, zaman itu. Dan juga pernah sudah kita ulas juga di ruang ini bahwa di zaman itu Prof Eko pernah diutus oleh Menpora ke FIFA. Federasi Sepak Bola Internasional ya,
Waktu itu ketua FIFA, presiden FIFA masih siapa ya? Masih Blatter. Oh, Sepp Blatter. Saya Oke. ketemu sekjennya siapa? Si Jerome Valk. Jerome Val. Ada Ya, tuh dari foto Prancis. berdua dia. Ya. Nah, sekarang kan Eri kan merangkap jabatan dan itu sangat bersinggungan langsung. Tidak saja di olahraga tapi sepak bola khususnya. Nah, dengan posisi beliau di Menpora maupun di PSSI ini kira-kira seperti apa kinerja beliau nanti agar yang tadi profilan tidak boleh ada anak tiri anak emas sehingga semuanya fine semuanya win-win solusi. Iya. Silakan, Prof. Jadi saya itu dulu, saya analogi dulu nih Bang ya. Ya, silakan. Saya tuh selalu kagum sama generasi kakek saya. Ya. Kenapa? Anaknya Itu banyak. tahun berapa itu? Kakek saya tahun zamannya Belanda Jepang. Iya, iya. Anaknya banyak, Iya, tapi berhasil semua. Oh. Betul kan? Orang. Ayah ibu saya, anaknya 9. Dari ibu saya anaknya 11, tapi semua berhasil. Memang kerja orang tua kita dulu itu begitu. Iya. Saya aja 7 Iya, iya, orang. iya. Padahal dulu kan zaman Belanda Jepang ya. Nah, Susah sekali, tapi kok tapi bisa. sangat produktif. Ya, saya tanya sama kakek saya, rahasianya apa? Dia bilang nih, kalau kau punya anak banyak, Ya. fokuskan sumber daya semuanya perhatian pada anak pertama dan kedua. Oh. Karena kalau anak pertama dan kedua berhasil, Ke bawah itu itu. akan membantu orang tuanya mendidik anak-anak bawahnya. Oh, betul. Nah, dari cabur yang banyak itu siapa anak sulungnya? Sepak bola. Nah, di sini Sepak lagi. bola. Betul, karena yang paling baik dicintai. Kalau itu Iya. berhasil bisa Ya. menarik yang Mengangkat yang lain. mengangkat Betul. yang lain. Itu Dengan intinya. pola pembinaan dan urusannya seperti itulah kira-kira. Betul. Nah, Iya. waktu Pak Erik diangkat itu, saya kan mencoba melihat apa kata netizen ya. Ya. Banyak aspek positifnya sebenarnya. Ya. Ya, saya baca ya satu-satu ya. Ya, Ini ya. dari sumbernya ada semua nih. Ya. Tingkat kepuasannya tinggi terutama Oktober 2024 waktu beliau diangkat Ya, itu betul. ya. Dari survei indikator politik. Harapan akan perubahan dan pembenahan sangat tinggi. Pada saat itu ya. Terus keterbukaan dan sikap menerima kritik. Nah, Betul. jarang orang yang mau menerima Ya, kritik ya, ya. betul. Kemudian diplomasi dan menyelamatkan reputasi antar lini katanya. Ya. Cuman waktu itu di netizen tuh banyak kekhawatiran, kritik dan kekhawatiran. Nomor 1, keputusan-keputusan kontroversial, termasuk naturalisasi tadi. Itu Itu dianggap Dianggap kontroversial ya. Ya, jadi ada kritik terhadap kebijakan naturalisasi pemain. Pembatasan pemain naturalisasi di klub mendapat pro dan kontra. Ya. Beberapa pemain naturalisasi merasa dirugikan. Ini adalah satu berita. Itu fakta itu. Ya, kemudian keputusan terkait Liga 2 dan Liga 3 yang sempat dihentikan dan kemudian masalah operator kompetisi baru dibicarakan. Kemudian ada juga mengatakan beberapa tindakannya dipengaruhi oleh ambisi politik tertentu, agenda lebih besar. Ya. Nah, Tergantung dari sudut mana itu. ya, yang, Ya. nah, terkait dengan Piala Dunia 2026. Iya. Target besar harus diiringi dengan langkah nyata. Nah, ini yang kita bisa memahami posisinya Pak Erik gitu ya. Kan gini, Pak Erik kan pengen memberikan hadiah dong pada Indonesia kan. Kita udah nunggu 80 tahun ya dari merdeka kan. Iya. 1930 kita Nah, cuman sepak bolanya berdiri. betul. Ya. Cuman pertanyaannya ke Bang Yes yang paham nih dan Pak Dede itu, sepak bola itu sesuatu yang idealis atau pragmatis? Iya. Kalau pragmatis, kejar aja hilirnya. Punya uang banyak, ambil yang jago-jago, Dan itu yang sekarang taruh di dilakukan hilir. Iya. oleh pengurus sekarang PSSI. Sementara kalau idealis kan dimulai dari Proses. proses pembinaan, terus Iya, mungkin iya. 20 tahun lagi kita baru By process, merasa. ya, betul. Iya. Saya jadi ingat sama keponakan saya suka main PlayStation tuh. Oke. Kalau main PlayStation, kita kumpulin pemain jago-jago semua di Iya, satu iya, klub. iya, iya. Ya. Belum tentu menang juga. Oh ya. Karena mungkin egonya Semuanya. beda-beda. Semuanya Ya, pengen ya, itu. Jadi tidak ada mau kerja saling mendukung. Nah. Tidak ada yang mau jadi kuli, semua jadi bos. Betul. Kalau dari kecil kan biasa bersama, Iya, tahu iya. perasaannya, bahkan Iya. ada yang tahu keluarganya, bagaimana susah. Iya, betul. Itu ada sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh waktu. Betul. Tapi dia harus menjalani proses itu menjadi sesuatu yang Iya. kompak begitu. Nah itu selalu. Tapi kalau dibilang begini, rakyat Indonesia kan nggak sabar. Kita udah 80 tahun menunggu. Iya, iya, iya. Jadi mungkin Pak Erik mencoba membuat semacam inovasi, menggabungkan itu semua. Iya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Tidak semua itu. Harus dari hulu ke hilir, tidak hanya hilirnya saja. Iya, betul. Banyak yang melihat begitu. Jadi kayak pragmatisme sepak bola. Sepak bola, iya. Iya, itu istilahnya. Oke. Kadang-kadang saya bertanya Bung Dede. Iya. Kalau kita juara nih,
tapi pemainnya bukan pemain Indonesia juga. Rasanya gembiranya gembira bener atau gembira semu, nggak tahu juga kata-kata kita ya. Tahu kan maksud saya? Ada sesuatu yang ada pergolakan juga. Ada pergolakan juga, iya. Antara idealisme, nasionalisme dengan profesionalisme. Ya, kalau klub nggak ada masalah. Kayak profesional kan klub kan. Klub harus profesional. Harus profesional. Tapi kalau bawa bendera, nasionalisme muncul. Kita betul. Gitu. Masalah hati katanya. Gitu. Oh, menarik sekali, Prof. Saya pindah ke Bung Dede. Bung Dede, coba menurut pandangan Anda, coba sampaikan secara fair, jujur dari seorang mantan pemain nasional ya, yang pernah juga tahun 1985 nyaris membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia Meksiko 1986 ya. Pandangan teknis tentang 2 pertandingan kemarin waktu kita menelan kekalahan dan sama-sama tipis ya, selisih 1 digit ya, 2-3 dan 0-1. Silakan, Bung. Oke, terima kasih Bung Yes. Prof, kalau melihat pertandingan 2 kali kita lawan Arab Saudi maupun lawan Irak, itu kita sudah kalah lah ya. Berarti kesempatan untuk kejuaraan dunia sudah tidak ada. Tapi pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih atas perjuangan pemain-pemain itu. Ya, tetap harus dihargai. Tetap kita hargai kan itu, Prof ya. Tetap kita hargai. Nah, kita kembali kepada coach Kluivert ya, beserta asisten-asistennya. Saat melawan Arab Saudi, kalau analisa saya adalah sangat-sangat blunder di saat menyusun pemain. Karena apa? Kita lihat waktu itu lawan Arab Saudi, kita kalah di semua lini, Bung Yes. Karena itu tadi blundernya formasi yang dipasang oleh Kluivert saat itu. Yang mana kita tahu bahwa pasangan itu adalah 2 center back adalah di situ dipasang Kevin Dick dengan EJS. Di kanan ada Yakob Sayuri. Di kirinya ada De James. Nah, 3 gelandangnya ada Mark Locke. Lantas ada Pelupesi, Beckham Kambuaya. Arab Saudi Beckham. Beckham. Lantas strikernya ada strikernya waktu itu dipasang yang lawan Arab Saudi. Lawan Saudi, ya. Ricky Kambuaya. Iya, lantas ada lagi ada Ragnar strikernya. Ya, Ragnar. Di kanannya ada Emiliano Jonathan. Ya. Di waktu saat itu ada 3 kunci yang menurut saya itu lemah di situ, Prof. Yaitu ada Ricky Kambuaya, ada Mark Locke, dan ada Beckham. Kita tahu bahwa Ricky Kambuaya itu sebetulnya posisinya bukan di bek kanan. Di klubnya aja juga bukan di selaku bek. Kan Yakob Sayuri itu. Nah, Mark Locke juga sudah lama tidak bermain di tim nasional. Nah, Beckham, menurut saya Beckham itu belum waktunya untuk dipasang di event yang Piala Dunia yang besar itu. Penting itu. Makanya 3 pemain itulah yang kunci yang akhirnya Indonesia tidak bisa bermain blunder. Berarti 3 pemain ini menjadi titik lemahnya ketika melawan Arab Saudi. Kan gitu. Dan kita pun bikin gol. Begitu permainan kita berubah, ada masuk Ole Rumeni, ada Tom Hay dan Sandy Walsh, berubah permainan itu. Karena dia memang chemistry-nya sudah ada. Sudah ada di situ, Bung ya. Nah, kita juga akhirnya 2 juga bukan dari open play, dari ada penalti 2 kan seperti itu. Makanya saya katakan bahwa saat lawan Arab Saudi kita memang di segala lini kalah oleh Arab Saudi. Itu yang lawan Arab Saudi ya. Ketika lawan Irak. Dulu sebelum masuk ke Irak. Tentang kan kita sebut tadi, Bung Dede sebut ada 3 pemain yang sebetulnya belum layak dimainkan sebagai starter ya. Ada Beckham Putra, Mark Locke, dan Yakob Sayuri. Saya mau lebih fokus ke Yakob Sayuri. Saya juga sering nonton dia main di Maluku United di Liga 1 ya. Dia posisinya memang tidak di bek kanan, aslinya itu. Tapi itu saya lihat hanya di layar TV tentang pertandingan itu. Saya coba konfirmasi ke official Maluku United. Posisi yang benar Yakob Sayuri itu di mana sih selama ini bermain di klub? Dijawab sama mereka, ada di gelandang menyerang atau sayap kanan menyerang. Kalau kita teliti, dengan
Patrick Kluivert menempatkan Jakob Sayuri di bek kanan ini sangat berlawanan, bertentangan. Kecuali dia menempatkan Jakob Sayuri di gelandang kanan, masih oke. Masih oke. Artinya asli di klub. Atau dia menempatkan Jakob Sayuri di sayap kanan. Betul. Karena nalurinya menyerang. Ya, itu dia. Iya. Ya. Itu dia. Karena Kebalikan. dia nalurinya bukan bertahannya Betul, pula. betul. Tidak ada Kebalikan, kalau dia itu gelandang bertahan, lalu main di bek kanan, ada korelasinya, boleh. Karena ada bertahannya. Bertahannya memang bertahannya. untuk Dia bisa. DNA-nya bertahan. Ya, Iya, betul. iya. Tetapi dia bernaluri menyerang dan tidak di belakang, ada di tengah, tapi dimainkan di belakang. Ini sangat fatal dari seorang pelatih yang namanya Patrick Kluivert. Ya, itu koreksi dari saya. Silakan lanjut tentang Irak. Jakob Sayuri itu apabila Patrick Kluivert jeli, dia 10 menit babak pertama itu harusnya sudah diganti. Tetapi dia masih dipertahankan sampai hampir akhir babak kedua pun baru masuk. Iya, betul, Sandy Walsh di situ kan gitu Berarti ya. bahasa Betawinya kagok. Iya. Mestinya jaga tapi nalurinya nyerang. Gimana Iya, coba? Beda betul, banget iya. itu. Tapi saya juga mendapat WA atau telepon dari teman-teman yang coba berdiskusi dengan saya. Bahkan mereka sedikit keluar dari konteks. Tapi menurut saya ya bisa saja mereka meluapkan emosi dengan berpikir tidak jernih lagi. Apa narasi mereka ke saya? Itu Kluivert itu mungkin dia jual tim kita itu. Ya. Wah, mantap ini. Dan mereka menghubung-hubungkan ketika Kluivert Konspirasi nih udah masuk nih. Waduh, mereka menghubungkan dengan waktu Kluivert diumumkan mengganti Sintayong. Ya. Bahwa dia memiliki hutang judi, ya, judi sepak bola, judi online. Ya itu saya dengar itu. Ya, jadi mereka menyebut ini pasti dijual. Lalu saya coba menghubung-hubungkan, ya semoga tidak benar, namanya juga diskusi ya. Kluivert ini ada apa dengan Jakob Sayuri? Seperti tadi saya sudah jelaskan secara teknis tadi kan. Kok dia memainkan seorang yang tidak pantas sama sekali dari segi teknisnya, ya kan? Apakah mungkin Jakob ini menjadi pionnya Kluivert di tim kita? Saya mau nanya. Lalu saya Om bilang, Deden malah. saya- Emang pemain boleh nolak kalau Sebenarnya Harusnya bisa, harusnya begini. bisa. Ya. Zaman saya dulu bermain begini, Prof ya. Kita selalu ada berkoordinasi dengan pelatih Coach, ya. Iya, betul. Kalau seumpama bukan hanya si itu yang pemain itu sendiri yang dipasang, Ya. beberapa pemain pun akan berbicara ke pelatih Ya. bahwa itu tidak cocok di situ. Bahkan yang bersangkutan, Iya. harusnya. Ya itu dia maksud Saya, saya. Kalau saya kasih contoh, Prof. Ya, Bung Yes, silakan. Bung Yes masih ingat nih. Ya, Indonesia lawan Thailand. Posisi saya waktu itu di tim itu paling tua, hampir 30 tahun saya. Ya. Tapi bek kirinya Thailand itu tahun masih- 1985. 85 itu bek kirinya itu yang kembara di kakak itu, Iya. itu kan masih muda, muda Prof. banget. Masih Iya, muda dan iya. energi dia mundur, betul. majunya energi. Waktu saya mau dipasang di awal, Bung Yes, saya bilang Om Sinyo jangan pasang saya di awal, Iya. karena kondisi saya dengan dia berbeda. Berbeda. Pasang dulu teman yang lain, Wahyu Tanoto main. Dikuras nanti, dulu dia Iya, tenaganya. dikuras dulu. Begitu 15 menit Saya main, masuk, baru ya. saya masuk. Akhirnya juga saya kan bikin gol. Iya, betul. Harusnya seperti itu. Ada koordinasi antara pemain sama pelatih. Iya. Nah, Ada kalau yang menurut saya, Bung Yes, terus terang aja, kalau saya lihat pemain-pemain sekarang ini, kelihatannya terlalu baik sama pelatih itu nurut banget gitu loh. Atau mungkin ada keseganan di sana kali Mungkin juga. ya. Kayak Jakob itu mungkin melihat Di ini era saya itu ada berkomunikasi Nama antara besar. Itu dialog itu Iya. penting. Kayak Jakob harus jujur. Akhirnya Jujur. jujur dia, Terhadap Yakob kan dirinya. jujur. Kalau saya terbuka, Iya, betul. jangan pasang saya di situ karena kemampuan saya nanti kalah Iya. sama dia Iya. dan bisa merugikan tim. Gitu loh, Prof. Kan gitu ya, Bung Yes ya. Ya, nah saya kembali ke diskusi tadi, ya diskusi tadi, lalu teman diskusi ini bilang, Bung Yes, Anda salah kalau bilang Kluivert ini dalam tanda petik goblok gitu loh. Menurut saya kata teman ini, dia cerdas, pintar justru. Coba yuk jelasin alasannya. Ya karena dia lihat Irak maupun Arab Saudi itu berlimpah duit. Kalau mereka tawarin duit sekopok ya dia ambil lah. Dia kan pintar kalau gitu. Itu lain konteks lagi, Bung Yes. Saya kembali menekan ini temannya. Enggak, kamu keliru. Kalau dia pintar, tidak sekarang dia jual ini tim. Kalau misalnya itu terjadi. Dia jual nanti setelah dia bawa Indonesia lolos ke Piala Dunia putaran final.
Karena di sana ketika dia bawa lolos, dia senang, Indonesia senang. 280 juta jiwa akan melihat dia sebagai pahlawan. Seperti Gus Hiding membawa Korea masuk ke semifinal Piala Dunia 2002. Dia senang. Grade dia naik sebagai pelatih internasional, dia akan naik bawa Indonesia lolos. Nah, di sana dia jual dapat banyak. Karena Indonesia tidak mungkin jangankan lolos grup, jangankan putaran kedua lolos grup aja tidak. Itu pasti itu kalau kita profesional ya, bicara profesional. Karena kualitas kita ya seperti itu. Kalau putaran final sudah tidak mungkin kita harap banyak. Nah, jadi seperti itu diskusi saya. Jadi sebetulnya dia goblok. Kalau dia mau jual, kalau benar itu ya, benar itu terjadi, dia jualnya di putaran final. Dapat 2 ya, dapat nama dapat. Itu. Indonesia juga lihat dia sebagai finansial pahlawan. dapat. Karena gitu Indonesia lihat dia sebagai pengkhianat. Ya. Bahkan kemarin waktu kalah lawan Irak, kan kita sudah gagal itu kan. Usai pertandingan, tim kita samperin penonton di pinggir tribun, kasih salam, penghormat, dan itu dapat sambutan positif. Tetapi official tim kita, ya sepertinya mayoritasnya official Belanda ini, tidak mengikuti pemain kita, samperin supporter. Dan yang kedua, Kluivert itu pakai baju tidak pernah ada logo Garuda ini. Oh ya? Tidak pernah. Apa yang terjadi? Sebetulnya itu harus ditegur oleh PSSI kepada Kluivert. Enggak, ini tim nasional, yuk pakai. Itu kebanggaan kita. Ya. Dia tidak pernah pakai. Karena itu juga tidak menyangkut sponsor kok. Iya kan? Itu mestinya protokol wajib. Dan itu Karena lambang negara itu. Negara, dan lambang atas nama negara. Iya. Harus dipasang. Dia. itu harus manajer yang harus mengingatkan lebih dulu. Kalau tidak kuat, ketum yang ambil alih. Pakai loh. Itu tidak dilakukan. Ada bocoran di dalam mengenai komunikasi mereka dengan Kluivert kalau lagi tadi dulu kan dialog atau tadi malu-malu atau top down atau ada yang ngomong nggak didengerin atau gimana? Harusnya sih begini, Prof. Harusnya sekarang ini komunikasinya lebih cair. Karena sama-sama banyak dari Belanda, toh. Iya, zaman sekarang Harusnya itu lebih cair. dia. Cuma saya lihat memang keluar itu nggak bisa nggak bisa diberitahu, nggak bisa menerima ada saran dan macam seperti itu. Kuping tipis rupanya. Orang Belanda bilang apa? Kopah kata. Kata nenek saya tuh bilang kopah. Iya. Nah, kembali silakan. kalau ke Irak lawan Irak Silakan, ya, Bung Dede. Bung Yes ya, Prof ya lawan Irak. Memang ada perubahan Petrikop itu. Karena apa? Karena sudah diserang sana sini. Semua udah menyerang bahwa dia tuh lawan Arab tuh blunder betul kan seperti itu ya. Akhirnya dia ada perubahan yang masyarakat yang bisa memahami saat itu untuk susunannya ya. Kiper tetap Martin Paes. Iya, Martin Paes. Di situ ada yang sudah chemistry dari awal Sintayong melatih sampai itu Ijes sama Ricky Ridho. Oke. Ya. Kevin Dick itu digeser di kanan. Nah, James Dace dia ada di sebelah kiri. Nah, tapi memang ada juga tiganya ada Perdong di situ. Perdong kan memang punya tenaga di situ ya. Ada Perdong, ada Tom Hai didorong agak ke depan Bung Es dia. Dan ada di situ dengan harapan suplai bolanya ke penyerang itu lebih banyak. Betul. Dan chemistry kan nggak bisa dibangun 1-2 bulan. Iya, by proses. By proses, betul. Nah, di depan ada Rangers dengan si Mauro. Kan seperti itu. Ada Ricky Kambuaya juga ada di situ main kan gitu. Sebagai gelandang serang kiri ya. Nah, permainan kita memang di menit-menit awal hidup. Bagus. Dan bahkan ada peluang yang bola. Kita tahu mengapa bagus di 10-20 menit pertama. Staminanya masih oke. Oh iya, biasa. Masih bugar. Iya. Nah, begitu ada akselerasi dari Tom Hai dari sisi kanan, Bung Yes, itu harusnya menurut saya harus gol itu. Dia crossing ke Mauro, sayang Mauro terlambat di situ atau passingnya kurang bagus, akhirnya bolanya keluar. Setelah itu kita tidak lagi punya tetapi secara keseluruhan permainannya waktu itu baik. Nah, kelemahan waktu kita terjadinya gol itu adalah saat pemain Irak bawa bola itu dihalang-halangi oleh Perdong. Waktu dia mau syuting harusnya Kevin Dick tuh masuk. Kalau nggak salah ada 4 pemain kita. Ada 4 pemain. Membayangi itu. Iya, Kevin Dick harusnya yang masuk di situ. Tapi dia nggak tutup. Saya tambahkan saja Bung Dede. Proses terjadinya gol Irak itu diawali oleh blunder kecil yang dilakukan Rizky Ridho.
Oh iya waktu itu. Dia Iya, kuasai iya. bola Betul. dan dia di bawah tekanan sekitar 3-4 meter lawan itu dekat dia. Harusnya dia masih punya space dan punya waktu sepersekian detik untuk back pass bola itu ke Martin Paes. Iya, iya. Kalau itu lebih safe karena ketika dia pegang bola saya lihat, ini dia bisa kontrol, dia kasih aman. Dia tidak lakukan. Atau dia Dia buang nggak langsung lakukan, ya. bro. Iya, Dia iya. coba berbalik Coba, bola dan iya. pada saat dia terima bola dia masih samping menghadap Paes. Dia kan bisa berputar untuk menghadap kiper lepas bola. Iya. Tidak, dia justru balik menghadap lawan Nah, dengan bola. Iya, Disitulah di situ terjadi terjadi, kontak, iya. lawan kuasai bola, selesai bola itu berproses ke sana dan terjadi gol. Itu kecil tapi sangat vital. Nah, hal-hal kecil itu yang sering dilakukan. Tidak saja oleh Rizky, semua pemain. Kita juga dulu mungkin Bung Dede juga pemain bola tahu itu. Memang saya amati begini. Ya, Semenjak dilatih oleh Patrick Kluivert, pemain-pemain kita itu di garis 16 meter itu penjagaan lawannya kurang ketat, Bung Yes. Kurang man to man marking. Harusnya di situ harus man to man marking. Betul. Tetapi kita masih jaga zona marking. Kalau zona marking di area itu kan pemain lawan udah bebas seperti itu. Itu kelemahannya memang saya lihat. Ada orang yang bilang nih, nggak tahu benar apa salah. Tidak semua mantan pemain cocok jadi pelatih. betul. Betul. Karena salah satunya katanya selalu yang sulit sekali dibawa adalah seolah-olah dia melatih orang-orang itu kayak dia. Iya, betul. Pingin memang sama Hampir dia. kayak gitu kan. Ada pelatih kan lain kan. Pelatih harus tahu masing-masing kelebihan dan Kayak kekurangannya. begini Prof, selama ini banyak yang mengkritisi bahwa pemain depan Indonesia mandul. Nah, Tapi kan kita tahu bahwa pelatih yang sekarang itu Patrick Kluivert adalah pemain striker. ya itu dia. Kan gitu ya, Iya. striker. Dia pernah main di Barcelona, dia pernah main di Ajax Amsterdam, dia pernah main di tim nasional Belanda, dan top skor juga kan setiap itu. Tapi kok nggak bisa ngelatih pemain-pemain kita Tapi gitu Bung loh. Dede dia punya dua asisten yang bagus kok. Iya. Alex Pastur sama betul. Denny Lansar. Iya, Alex Mungkin mereka lebih bisa mengatur di lini belakang. betul. Ya, tapi kita juga nggak tahu ya bahwa di internal itu ada terjadi komunikasi yang elok nggak antara asisten dengan Kluivert. Ya, karena memang keputusan tetap ada di head coach ya. Ya, head coach ya betul. Oke, Prof. Kita juga harus fair menilai Erick Thohir ya. Ya. Bahwa apakah kinerja dia dalam 2 tahun lebih ini ada hal positif nggak yang dia berikan bagi sepak bola kita? Ya. Dan juga kekurangan-kekurangan. Kalau ada positif tinggal ditingkatkan lagi menjadi lebih baik. Yeah. Kalau ada kekurangan di mana yang harus diperbaiki, khususnya dalam organisasi ya, Yeah. atau juga dalam membangun tim nasional kita Yeah, itu. yeah. Silakan, Prof. Saya lihat memang dari netizen itu lebih banyak mereka positifnya dari negatifnya semenjak diangkat. Nah, tinggal sekarang adalah bagaimana Pak Erick itu menceritakan atau menyampaikan ke rakyat Indonesia bahwa kalau benar-benar kita mencintai bola dan ingin kita juara dunia itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Betul. Butuh waktu yang benar, ekosistem yang benar. Itu sering kita omongkan tapi tidak dilakukan secara konsisten, persisten gitu kan ya. Karena kadang-kadang saya tadi bilang namanya orang ngoper bola itu kan bukan masalah teknis, masalah trust juga. Iya. Nah, trust itu adanya ketika ada chemistry, Iya. sering berkumpul dari dulu, tahu semua itu masalah hati nggak bisa. Nah, tapi Contohnya begini, saya pegang bola. Ini Bung Dede kan naluri menyerang. Ya. Prof nalurinya sedikit bertahan. Ya. Sementara ini mau menyerang. Ngapa? Padahal posisi Prof lebih enak, ya, terbuka. ya. Kok mengapa nggak kasih ke sini tapi saya kasih ke sana? Itu karena terang dan tahu. Tahu dia akan kemana nanti. Ya, betul. Nah, jadi saya tetap merasa harus mendukung Pak Erick gitu ya. Tapi itu tadi kita sadar bahwa membentuk ekosistem itu takes time. Tapi kalau takes time-nya bagus, kita juga senang melihat pertandingan, Pak. Betul. Divisi 1, 2, 3, apapun kita senang lihatnya karena memang benar-benar menuju sana nanti gitu loh. Sekarang kan kita cuma lihat yang puncaknya aja, utama aja. Yang lain kita enggak. Dan Itu ketika mah gagal, saya kan kita udah mati semua. Iya. Sepak bola mati, tidur. gagal ganti pelatih, gagal ganti pelatih kan itu semua yang terjadi begitu. Jadi, tapi saya rasa mudah-mudahan kan Bung Es tahu di Indonesia ini ya di pendidikan katanya ganti menteri ganti kurikulum, ganti menteri ganti strategi, itu nggak ada yang benar-benar apa ya Sistem yang bagus berkelanjutan mau ganti menteri mau ganti menteri olahraga, ganti ketua PSSI, tapi ini terus
mengalir. Blueprintnya itu mengalir. Maksudnya gini, Bro. Orangnya boleh berganti-ganti, tapi sistem yang sudah dibentuk jalan. Iya, Dilanjutkan. itu. Ya, Dan saya betul. rasa Pak Erik bisa membangun sistem itu. Karena he's smart gitu, bisa membangun itu. Nah, tinggal orang Indonesia kita harus bantu. Ya. Ya, bukan yang nggak sabar, jelas lah kita nggak sabar ya. Saya udah dari kecil dulu. Iya, Sejak zaman iya. Mario Kempes saya nungguin. Iya, tahun 78 ya. Dia pernah main di Indonesia di Pelita Iya, Jaya. iya, saya nunggu dari zaman saya pakai baju Mario Kempes Argentina. Waduh, jadi Tahun 78 ya, Bro. kalau orang pemainnya Mario Kempes, Iya. timnya Argentina juga. Argentina dulu. Saya punya seragamnya itu. Jadi kemarin juara dunia top ya. Bikin pesta dong. Ya, iya, men. Aduh, sayang sekali. Oke, Bung Dede. Ini kan ada sekitar 20 pemain keturunan yang dinaturalisasikan Iya, iya, dalam usaha kemarin ya. Nah, ternyata dalam prakteknya tidak semua juga dimainkan ya. Bahkan ada yang inti juga tidak pernah dimainkan di laga terakhir, 2 laga terakhir. Apakah ke depan ini menurut Bung Dede pemain-pemain ini masih perlu dipertahankan lagi? Dan juga ditambahkan lagi atau tidak pemain-pemain naturalisasi ke depan? Atau lepas mereka semua, abaikan? Karena bagaimana proses membangun tim nasional dengan adanya mereka itu agak mengalami hambatan-hambatan. Misalnya mereka itu sulit didatangkan sebulan sebelumnya karena terikat kontrak dengan klub. Sehingga itu hambatan yang paling mengganggu proses persiapan. Nah, apakah mereka dilepaskan semua nanti lalu kita lebih konsentrasi atau federasi konsentrasi membangun pemain-pemain muda dari pembinaan usia dini? Karena kalau memang gol kita dan golnya Erik untuk gagal di 2026 tapi harus berhasil di 2030. Silakan. Oke, Bung Yes. Kalau tadi disebutkan ada 20 pemain naturalisasi di Ya, kita, sekitar gitu. sebetulnya juga kalau saya lihat itu tidak semua berkualitas. Ya. Tidak semua Bung Yes berkualitas. Lebih baik yang berkualitas itu tetap dipertahankan. Pertahankan. Dirawat. Karena usianya pun masih usia muda-muda, bisa, ya. masih 21, 22, 23 Prof. Ya. Itu menurut saya tetap dipertahankan. Tetapi jangan lupa pembinaan juga kita tetap jalan. Pembinaan harus jalan karena walaupun gimana pemain-pemain lokal pun ada yang baik ya. Zaman di era Sintayong terus terang aja seperti bek kanan kita Asnawi Mangkualam tuh baik kan gitu ya. Tapi usia Asnawi sekarang 23. 23 memang ya kan 5 tahun ke depan lagi 28 bisa, masih oke. masih bisa. Ada beberapa lagi kan yang baik kan gitu ya. Nah, tetap saya bilang yang ada sekarang ini yang baik, tidak semua 20 diambil. Yang kira-kira yang memang berkualitas itu tetap dipertahankan, tetap pembinaan juga tetap bersinambung. Karena apa? Kalau kita lihat bulu tangkis saja kan 2 orang itu bisa bertahun-tahun untuk cari chemistry-nya kan gitu ya, apalagi sepak bola kan seperti itu ya. Jadi tetap yang kualitas dipertahankan, yang tidak berkualitas buang aja sudah. Tidak perlu ada tambahan lagi. Tidak perlu ada tambahan lagi. Oke. Dan Prof, saya lihat peluang kita dengan perubahan jatah di Piala Dunia putaran final ya, itu membuka peluang Indonesia untuk bisa lolos. Paling tidak ya sudah terlihat di 2026 nanti. Ya kita gagal, tetapi kita gagal di last minute. Nah 2030 dengan jatah yang sudah begitu banyak 8,5 bagi zona Asia, itu peluang kita terbuka. Kalau kita serius dari sekarang, sangat mungkin kita 2023 tembus Piala Dunia karena jatah yang banyak itu. Dan dengan kualitas yang ada sekarang kalau dirawat, dibina secara konsisten dan serius, saya yakin Bisa. 80% saya yakin tembus. Nah, karena gini Prof, ini saya ulangi ke Bung Yes. Bung Yes juga dulu mengikuti perjalanan saya waktu main ya. Ya, saya 85, wartawan. wartawan kan gitu. 86 di Meksiko, 85 penyisiannya. Itu pemain lokal semua, Prof. Betul. Pemain lokal semua. Karena memang format sekarang dengan dulu beda. Dulu formatnya jatah Asia cuma 2, terus lantas dibagi 2 aja Asia itu. 2 plus setengah, setengahnya playoff. Gitu, kan gitu loh, Prof ya gitu. Nah, kalau seperti format sekarang ini, kita kan dulu sudah juara grup, harusnya kalau formatnya masuk langsung. Kalau tahun itu jatahnya 8,5 seperti sekarang, kayaknya udah masuk kita. Karena dulu jatahnya Asia cuma 2, kita kalau sudah juara di sini, juara 3B, juara 3-nya Korea Selatan.
kita ketemu Korea Selatan. Ya, ya. Nah, kita kalah sama Korea Selatan, akhirnya Korea Selatan ketemunya sama Jepang. Ya. Jepang kalah oleh Korea Selatan yang mewakili Asia dengan Irak waktu itu. Kalau Oke. formatnya seperti itu. Prof, Ya. pertanyaan terakhir kayaknya nih. Ush. Tapi bukan Kayak pertemuan ujian terakhir. aja. Jangan Kayak pertemuan ujian terakhir. aja. Pertanyaan terakhir untuk saat ini, pertemuan berikut jalan terus. Iya. Kalau Erick Thohir mendadak ya menyatakan mundur diri, atau nanti dalam proses juga Erick Thohir tidak di PSSI lagi, siapa sih menurut Prof sosok yang ada sekarang yang bisa minimal ketika mengganti Erick kualitasnya sama, jangan dibawa atau Sebagai apa ini? Ketua umum, PSSI ketua atau umum, apa? ketua umum. saya nggak PSSI. bicara Menpora, PSSI. ketua umum PSSI. Jadi di memori Prof itu siapa sih kira-kira? Oke, sebelum saya jawab itu, Yang tadi kita bilang kan banyak Iya. manusia pintar di Iya. 280 juta Iya. jiwa ini. sudah ada di satu nama di tempat saya. Sebelum saya sukakan itu, tadi saya mau nambahin yang 20 pemain naturalisasi. Iya, tadi. iya. Iya, iya. Kan silakan. masih ada 5 tahun sampai 2030. Iya. Iya. Saya kan orang akademik, Pak. Iya. Selama ini kan waktu kita memilih 20 orang itu, pasti kan dengan seleksi dong. Betul. Orang-orang yang sudah bagus dan tahu dari yang bagus dan yang baik. Saya pengen tahu satu loh. Iya. Pernah nggak ditanyakan ke mereka, mereka bisa jadi bagus itu karena apa? Pembinaannya gimana? Sport science-nya gimana? Makanannya apa? Latihannya gimana? Kondisi psikologisnya gimana? Waktu mereka di sana dulu. Iya, Sehingga kita bisa belajar juga masalah sistem itu. Bukan hanya yang terima orangnya terus ditaruh. Share experience-nya itu. Kayaknya nggak ada pertanyaan itu menurut saya. Karena saya Jadi dulu, begini bro, Cuma diambil. Iya, Waktu betul. memanggil pemain-pemain itu, tidak ada yang talent scouting yang betul-betul memperhatikan itu, nggak ada. Iya, mereka Jadi si A googling nih aja kok. keturunan masuk langsung Nah, seleksi. jadi cerita singkat, waktu mulai dilakukan naturalisasi, saya sempat telepon salah satu pengurus Iya. atau ofisial. Iya. Saya tanya, ini ide naturalisasi dari siapa? Dari Sintayong atau dari pengurus? Iya. Mereka bilang dari Sintayong yang minta. Karena Sintayong sudah menilai pemain-pemain lokal kita nih, kalau memang golnya PSSI Piala Dunia, tidak mungkin berhasil. Makanya dia sarankan kalau bisa dinaturalisasi karena regulasi FIFA itu memungkinkan. Jadi ide ini akhirnya dari Sintayong dan dilakukan. Itu. Bung Es, kenapa saya ngomong begitu? Iya. Kebetulan saya pakai Benfica. Benfica nih. Wah. Dulu saya pernah ke Portugal. Bentar saya potong. Tadi katanya Argentina, sekarang Benfica. Itu tergantung dikasih siapa. iya. Kalau dulu beli di pinggir jalan. Saya kan pernah ke Portugal, ke Porto, ke Benfica, ya. Nah, salah satu, ya dulu sekolahnya waktu Ronaldo masih mau itu. Saya kaget waktu dengar peraturan masuk sekolah bola itu. Iya. Apa tahu? Nilai akademisnya harus bagus. Saya nggak peduli pinter main bola, kalau sekolahnya nggak bagus nggak boleh sekolah sini. Kan saya bingung waktu nanya gitu, apa alasannya? Berarti emang intelijensi penting. Emang ngojek bola itu cuma intelijensi motorik aja, Iya. nggak ngambil keputusan cepat kayak Iya. Bung tadi bilang, Iya. balik kiri atau ke kanan Iya. atau pas atau Iya. itu keputusan cepat, itu kognitif. Iya. Sepersekian detik. Ya, Nah, kebanyakan dari pemain kita, Iya. ya kebanyakan, ada banyak juga yang bagus. Iya. Tapi kebanyakan itu mereka berlari baru berpikir. ya betul. Bukan berpikir baru berlari Iya. gitu. Atau Begitu lepas dapat bola baru mikir. Iya. dapat bola baru mikir. Iya. Nah, betul. Dan bodinya yang bagus-bagus itu bukan karena dia gaya-gayaan pengen jadi cowok maco, Iya. tapi dia belajar mengenai sistem pencernaan, Iya. sistem pernapasan, kapan itu jantung bisa berdetak dengan baik, mengatur dan semua. Itu ilmu biologi semua. Kalau dalam sekolahnya itu dia nggak suka, males begitu, nggak dikasih walaupun sepintar apapun. Dikeluarin. Itu namanya sport science, Iya, saya baru sport tahu gitu. Oh begitu, iya gitu. Jadi Nah, kembali ke itu dulu. nah, sekarang ya. Siapa sosoknya? Sosoknya boleh ya? Iya, iya. Setuju Pak? Setuju. Cuma satu Kalian nama. jangan- Kemana? Kemana? Lihatnya kemana nih? Ya, usul saya ketua PSSI adalah Bung Yes. Saya mau bilang jangan Bung sebut Yes. nama mas. Bah, Udah sebut Bung saya Yes. lagi. Sebut Jangan loh, lah. nama saya. Itu nggak fair. Hah? Itu nggak fair. Nanti Tapi penonton Rai tunggu, bilang. tapi Bung Yes pernah calonkan juga. Dua kali? Dua Hah? kali. Dua kali dan gagal. Pernah gagal. Tapi Prof, ini harus fair. Nanti Iya, penonton Rai bilang, ini kalian masih off air, sudah atur ini nanti. Iya. Hah? Endingnya suruh Yes yang Bro, jadi ketua. iya. Nggak bagus lah itu. Intinya itu hati. Oh, jadi dari hati, Hati yang Bung paling Yes di dalam. bola. Itu hati itu penting. Cinta itu paling nggak bisa dibeli. Boleh saya tahu mengapa menyebut Ya. saya? Ya. Kenapa menyebut saya?
tahu A sampai Z dari bola ada di Indonesia sampai sekarang Iya. siapa yang bisa cerita semua? Berarti bukan daging atau tulang, tapi sumsum sekarang. Soul itu susah dari hati dalam itu. Iya. Sehingga Bung juga tahu bahwa bagaimana paling sulit itu kan mengenal seperti apa. Bukan hanya mengenal orang ya, ekosistemnya seperti apa. Dan katanya belajar paling bawah itu apa? Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Iya. Belajar dari pengalaman. Kan tadi di awal kita udah sepakat masih banyak orang pintar. Ya sudah, bukan Bung Yes kalau gitu. Tidak penonton, saya tidak ada hubungannya sama Bung Yes. Tetapi kalau saya disuruh cari, gampang karena saya kan orang ini Pak, katanya Netral, akademisi lagi. akademisi itu ngelihat yang paling punya knowledge-nya. Knowledge dari hari pertama sampai hari terakhir pasti dia knowledge dan tidak punya kepentingan lain. Cinta sama sepak bola, cinta Indonesia. Tapi Prof juga harus tahu, saya sekarang tidak punya ambisi juga. Gitu. Apa? Nggak usah, nanti saya yang dorong. Terima kasih dan amin. Aminkan saja Pak, kita pasti akan dukung dari sini. Iya, terima kasih. Iya. Terima kasih. Terakhir juga Bung Dede, pertanyaan terakhir bukan pertemuan terakhir lagi. Iya. Apa posisi PK, Pelatih. Patrick Kluivert bagaimana? Menurut Bung Dede dia perlu dipertahankan untuk pembinaan menuju atau persiapan menuju 2030 atau dia stop sampai di sini saja. Oke. Bye-bye. Oke. Bung Yos, dari awal tadi Profesor sudah berbicara. Pemain sepak bola yang baik belum tentu jadi pelatih yang baik. Ya, tadi Prof ngomong begitu ya. Nah, jadi menurut saya kualitasnya Patrick Kluivert selaku pelatih tidak berkualitas dia, Prof. Karena apa? Kita lihat dia tidak mempunyai taktikal strategi apa yang akan dimainkan. Karena kita lihat waktu lawan Australia, lawan Jepang, persahabatan 2 kali, lantas lawan Arab dan lawan Irak, nggak kelihatan taktikal strateginya dia. Menurut saya, Patrick Kluivert sudah out dari pelatih timnas. Kita cari lagi yang lain. Atau mungkin kita cari pelatih-pelatih lokal yang sudah mempunyai lisensi APRO, coba kita angkat dia. Mudah-mudahan bisa berhasil. Seperti itu. Yes. Baik. Closing statement, Prof. Singkat, padat, jelas, tepat sasaran. Satu, ini dulu quote yang bikin Disneyland. Disneyland. If you can dream it, you can do it. Kalau Anda bisa memimpikannya, Anda bisa mewujudkannya. Mari kita mimpikan 2030 masuk Piala Dunia, maka Maju kita Garuda pasti Indonesia. bisa maju Garuda Indonesia, kita pasti bisa mewujudkannya. Berkibar merah putih Yes. di Piala Dunia. Ya. Terima kasih, bagus. Bung Dede, silakan. Kalau saya bahwa Indonesia tetap harus percaya diri, punya kemampuan untuk bisa masuk di Piala Dunia. Apalagi jatahnya 8,5 Apalagi sekarang. 8,5 sekarang. Peluangnya lebih besar. Baik, terima kasih Bung Dede. Rekan dan sahabat setia Rai Soccer TV, kita baru saja menyudahi wawancara yang sangat eksklusif dari 2 tokoh sahabat saya yang memang sangat tidak diragukan lagi untuk berbicara sepak bola dari A sampai Z. Kita jumpa lagi di konten berikut. Ingat, bola itu bulat. Giring terus.